Ya, nanti belum lagi bisa disiarkan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebentar kan saya coba siarkan itu. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi malam ini saya berasa sangat senang hati, ya sangat senang hati karena sekali lagi kita berpeluang bersama-sama ya berkongsi satu ilmu pengetahuan berkenaan 6 cara mempermudah bisnis direct selling. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya kita sedang menjalankan sebuah bisnis yang namanya direct selling, ya direct selling bisnis. Jadi oke, untuk uh, membisarkan kita, ya memudahkan kita sukses dalam lapangan ini. Jadi apakah cara yang bisa kita mempermudahkan bisnis direct selling, right? International. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, yang pertamanya kita harus ada satu tujuan yang jelas. Ya, satu tujuan yang jelas. Ya, hala tuju kita kemana? Ya, jadi dengan lebih mudah lagi, lebih simple lagi, lebih dikenali sebagai goal setting. Goal setting, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita bergabung ya dengan bisnis Pride International, sudah tentunya kita mendengarkan perkongsian tentang marketing plan. Jadi kita sudah tentunya mengetahui bahwa Pride International mempunyai produk-produk seperti apa, ciri produknya seperti apa, dan produk utamanya seperti apa, dan bagaimana perjalanan marketing plan-nya. Ya, selalu kita cakap ya, produk adalah faktor yang bisa menentukan berapa jauh kita bisa berjalan dalam bisnis ini, dan marketing plan pula merupakan faktor yang bisa menentukan berapa besar penghasilan kita nanti di dalam perusahaan ini. Jadi, oke, setelah kita mengetahui tentang produk-produk yang ada dalam Pride International dan marketing plan, ya, perjalanan marketing plan-nya seperti mana, seperti apa. Jadi, oke, bagi orang baru, ya, kita bisa memulakan bisnis kita dengan beberapa cara yang gampang. Oke, yang pertamanya kita bisa, ya, coba, oke, masukkan kan kita sendiri dahulu, maksudnya bergabung dahulu. Kan kita berfikirkan berdasarkan kelayakan diri kita, ya dari segi financial, kemampuan, kelayakan. Jadi status apa ataupun package apa yang kita mau bergabung. Jadi di sini ada package silver, gold, and diamond, ya. Jadi kita pilih package mana. Ini satu sasaran yang pertama. Yang keduanya kita mau ya membuka berapa akun. Ah, jadi setelah mendengarkan perkongsian marketing plan, ya sudah tentunya orang yang berkongsikan marketing plan ini memberi cadangan ya yang bagus untuk kita, bagaimana lebih mudah memulakan bisnis ini, bagaimana lebih lebih manfaat ya, lebih maksimal manfaatnya kan. Kita bisa buka berapa akun, lebih wajar, lebih sesuai buka berapa akun. Oke, dan setelah itu
Oke, kita sudah pilih. Kita mau masuk package mana, mau buka berapa akun, dan mau jalankan dengan cara apa. Ini yang pertama. Yang keduanya, Bapak Ibu sekalian, ya, kita bisa coba. Ya, kita kan tahu, oke, marketing plan kita dari kita masuk bergabung, dari bergabung, kita buka akun, berapa akun kita ada, oke, setelah itu, bagaimana kita mau menarik ataupun sponsor, ya, teman-teman kita, saudara-saudari kita, oke, keluarga kita, teman-teman kita, bagaimana kita mau menarik ataupun sponsor, ya, mereka masuk bergabung bersama kita. Jadi ini kedua, sasaran yang kedua kita bisa coba. Oke, kita setelah kita tahu bahwa marketing plan kita dari mulanya begini, jadi kiranya kita dapat direct sponsor, ya, sekurang-kurangnya 2 orang diletakkan di kiri kanan, dia bisa ya mendatangkan penghasilan, oke, group pairing, ya. Jadi level pairing, group pairing, direct sponsor bonus, dan product redemption bonus, ya. Jadi dengan ini, oke, sasaran kedua kita, bagaimana dalam masa yang terdekat kita bisa tetapkan dalam masa 30 hari yang pertama. Ya, 30 hari yang pertama kita mau selesaikan 2 orang kemasukan mitra baru yang bisa bergabung bersama kita. Ini sasaran kedua. Ataupun kita bisa tetapkan masa 60 hari, maksudnya 2 bulan ke depan untuk melangsungkan, ya, melangsungkan sasaran yang pertama untuk diri kita. Maksudnya mencari 2 orang mitra baru untuk bergabung bersama kita, dijadikan orang depan barisan kita. Ini caranya. Oke. Dan bagi setengah orang baru, Bapak Ibu sekalian, mereka juga bisa menetapkan satu tujuan, ya, satu target di mana dia mau jual produk. Dia mau jual produk, mau memperkenalkan produk. 2 iTera Care, klasik ataupun medium ataupun pro kepada 2 orang teman yang terdekat. Jadi sudah tentunya dia akan dalam ingatannya, oke, dia ada tujuannya siapa, dia ada fokus prospeknya siapa, dia mau jual kepada siapa, dia mau perkenalkan kepada siapa, oke. Dan yang ketiganya, Bapak Ibu, ya, bagi orang baru dalam kepalanya, sewaktu dia mau memulakan bisnis ini, setelah dia sudah memahami secara kasar, ya, tentang marketing plan, tentang product knowledge, tentang latar belakang perusahaan, jadi dalam kepalanya sudah tentunya dia ada senarai nama, dia tuliskan, list down, serat senarai nama, dan di situ dipisahkan siapa jenis ataupun golongan tergolong dalam pengguna, golongan pengguna. Dia bisa beli produk, pakai produk. Siapa yang bisa dijadikan leader seperti kita, seperti dia, yang mau mengusahakan bisnis ini, mau mencari uang melalui jalur ini. Oke, dan siapa pula bisa invest. Jadi orang-orang begini kita tergolong kepada 4, ya. Jadi kita mula mencarikan mereka. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesuksesan adalah akumulasi dari sedikit kemajuan setiap harinya. Jadi di sini pantang lalang, ya, pantang perkara yang kita tidak harus lakukan adalah kita jangan terus fokus kepada cloud ambassador.
Dalam marketing plan kita, Crown Ambassador adalah pangkat yang tertinggi. Jadi memang sasaran akhir kita pasti akan sampai ke Crown Ambassador. Tetapi kita tahu-tahu saja, bagi orang baru jangan kita terus fokus saya mau jadi Crown Ambassador. Saya pasti mau jadi Crown Ambassador. It's okay, ya, kita ada wawasan seperti ini. It's okay, bagus. Tetapi kita harus jelas di kepala kita belum layak lagi terus sampai ke pangkat yang tertinggi. Jadi maksud saya kita harus daripada pangkat yang tertinggi kita tarik ke depan di separuh jalan itu apa? Emirate Director, Emirate Director. Dan ditarik lagi ke depan apa? Yang paling dekat itu apa? Kita masuk member dulu, itu yang paling awal. Kemudian kita cari 2 orang dulu. Oke, seterusnya yang paling dekat itu apa? Kita harus jadi future star dulu. Bagaimana untuk menjadi future star? Tahu kan Bapak Ibu bagaimana cara untuk melayakkan diri untuk menjadi future star? Oke, yaitu direct sponsor 2 kaki dan 2 jaringan, 2 kaki, di mana setiap kaki itu bisa menghasilkan apa? Berapa? 2000 PV. 2000 PV, 2000 PV. Oke, jadi Anda bisa jadi future star manager. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi secara simpelnya kesimpulannya adalah kita harus mempunyai target yang jelas, kita bisa bekerja keras selangkah demi selangkah. Jadi kemungkinan untuk kita sukses akan menjadi lebih besar. Ya. Oke, kita coba lihat yang keduanya. Oke, cara yang bisa mempermudahkan bisnis direct selling kita adalah kita harus wujudkan apa? Lingkungan positif, environment yang bisa mendorong kita untuk sukses. Ya, dalam arti katanya, ya Bapak Ibu sekalian, maksudnya sekiranya sehingga hari ini ya Anda belum bisa sukses karena sekeliling kawasan kehidupan Anda, lingkungan kehidupan Anda tidak mendorong Anda untuk sukses. Jadi umpamanya ya, orang yang gagal ataupun orang yang belum sukses ataupun orang yang hidupnya amat susah selalunya mempunyai lingkungan yang amat negatif. Ya, di mana mungkin lingkungan negatif seperti apa? Seperti kawasan itu ya, tempat itu terlalu kotor, terlalu sempit, ya, terlalu orang kata apa? Tidak tersusun ya, tidak tersusun dan sangat bising ya. Banyak kanak-kanak sering menangis-nangis. Orang dewasa pula bergaduh-gaduh dari pagi hingga malam, dan tak habis-habis ya cerita-cerita yang cukup menyakitkan kepala. Ini adalah lingkungan yang negatif. Ataupun kita berasal dari satu lingkungan dari kecil lagi di mana tempat itu tak ada orang sukses. Ya, tempat itu tak ada orang sukses. Jadi sudah tentunya mereka yang gagal selama ini mempunyai pikiran yang negatif. Ya, pikiran yang negatif. Dalam arti kata lain, bila ditanyakan apa semua tidak bisa. Bila ditanyakan apa semua tidak mungkin. Dia tidak layak, dia tidak berani mencoba. Dia memang susah, dia memang miskin, memang tak ada uang. Semua yang negatif ini. Jadi coba bayangkan kalau dalam lingkungan seperti ini, bagaimana kita mau sukses ataupun kita mau lompat keluar daripada lingkungan yang negatif itu. Jadi harus kita berikhtiar mencoba untuk melompat keluar dari lingkungan negatif seperti itu
supaya kita bisa wujudkan satu lingkungan positif yang bisa mendorong, yang bisa support kita ya untuk sukses, yang bisa mendekatkan kita dengan orang-orang yang sukses, ya, bisa mendekatkan kita dengan orang-orang yang berfikiran optimis, ya, yang bisa memberi galakan, bisa membawakan peluang kepada kita. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus berusaha untuk mewujudkan lingkungan positif yang bisa mendukung kita sukses. Elak kontak sosial yang tak berarti. Nah, berkawanlah dengan orang-orang yang lebih sukses, baru bisa kita memberikan inspirasi dan motivasi kepada diri kita sendiri. Ya, jadi sekiranya Anda cuma maukan sesuatu, tetapi Anda tidak sanggup berubah corak dan cara hidup Anda, jadi Anda tidak keluar dari lingkungan negatif, Anda tidak dapat mewujudkan lingkungan positif untuk diri Anda, jadi adalah amat sukar ya untuk Anda berubah, apalagi untuk Anda berubah menjadi seorang yang sukses. Oke, Bapak Ibu sekalian, menghabiskan waktu Anda untuk hal-hal yang tidak terlalu penting hanya akan membuat kamu menyesal di kemudian hari. Ya, waktu tidak akan pernah kembali. Maka dari itu, manfaatkanlah sebaik mungkin. Setuju tak Bapak Ibu sekalian? Jadi masa berlalu dengan cepat. Ya, setiap hari begitu saja terlepas, ya, pagi petang malam, pagi petang malam, pagi petang malam, ya, sekelip mata saja Anda buat sesuatu, masa berlalu. Anda tidak buat sesuatu, masa tetap berlalu. Jadi daripada tidak melakukan apa-apa, baik kita coba berusahakan, ya, mengusahakan sesuatu, ya, demi kebaikan ya masa depan kita. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan coba kita lihat lagi, langkah yang ketiga adalah tindakan menentukan segalanya. Tindakan menentukan segalanya. Kapanpun kita harus punya kesadaran akan waktu. Ya, kita telah memutuskan untuk melakukan sesuatu. Jadi lakukanlah dengan segera. Menunggu hanya akan membuang peluang. Ya, jadi ramai orang mereka ini jenis perancang. Ya, dia adalah ahli perancang. Memang pakar, ahli perancang, dia bisa merancang berbagai-bagai rencana. Ya, begitu bagus idenya. Idenya begitu bagus, ya, rencananya begitu besar, ya. Jadi cuma groblong saja, tetapi menunda-nunda. Tak ada satu waktu untuk dimulai. Tidak ada waktu untuk bermula. Dia cuma omong, tunggu. Jadi tak kiralah idea Anda betapa hebatnya. Tak kiralah rencana Anda betapa besarnya, sekiranya Anda cuma sering menunda-nunda, menunggu-nunggu, jadi akhirnya Anda tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat dan penghasilan kepada kita. Ya, dia akan menjadi sia-sia sahaja. Ya, Bapak Ibu sekalian, orang yang bekerja secara efisien, ya, dan memiliki eksekusi yang kuat tentu akan sukses dalam bisnis penjualan langsung. Jadi seperti apa yang saya terangkan dari awal, ya, kita harus tetapkan sasaran yang jelas dari awal. Ya, kita mau masuk package apa? Kita mau membuka berapa akun? Itu perkara yang simple. Kalau itu pun kita tak bisa menentukan, jadi macam mana kita memulakan langkah seterusnya? Ya, seterusnya kita mau cari, kita mau cari siapa, berapa orang, sasaran Anda, siapa? Kamu mau cari siapa untuk diperkenalkan, ya, diperkenalkan produk Anda, perangkat
iTera Care kepada siapa? Dalam ingatan Anda, dalam kepala Anda, siapa bisa support Anda, bisa beli dengan Anda. Dan siapa butuhkan ya produk yang bagus seperti iTera Care ini. Siapa yang ada masalah kesihatan. Siapa yang butuhkan satu peluang untuk mengubah nasibnya. Siapa yang butuhkan satu platform, ya, satu jalur yang benar, ya, untuk mengubah nasibnya, untuk meletakkan dirinya, ya, di satu zona, satu ambang yang lebih selesa, yang lebih aman dan nyaman. Jadi kita harus pikirkan itu. Jadi dari situ ya kita mensasarkan prospek kita. Jadi baru kita dapat mencarikan mereka-mereka untuk bergabung bersama kita. Barulah omset kita bisa terjadi dan jaringan kita bisa bertambah bilangannya. Oke, jadi jangan tunggu ya, lakukan sesuatu dengan konsisten dan persisten kan. Dan kita harus lakukan dengan antusias ya dan karisma Anda kan sebagai seorang yang serius kan, sebagai seorang usahawan yang serius, sebagai seorang pengusaha bisnis Pride International yang serius akan terkeluar sendirinya. Ini akan bisa menarik minat teman-teman Anda yang berada di sekeliling yang sedang memantau Anda. Akhirnya mereka akan tertarik dan bergabung bersama Anda. Okey. Jadi bagi mereka melihatkan perubahan pada diri Anda. Perubahan seperti apa? Perubahan ke arah bagus, ke arah baik. Seperti dari segi pencitraan Anda, dari segi level ataupun tahap kesihatan Anda. Dulunya Anda sering batuk-batuk, tetapi sekarang setelah menggunakan perangkat iTera Care, Anda sudah tidak berbatuk seperti ini lagi. Ya, dulunya Anda tak bisa mendaki gunung, ya, tak turun naik tangga pun rasa susah, tenat. Tetapi setelah menggunakan produk Pride International sekarang sudah makin kencang, ya, makin laju perjalanan Anda. Ini perubahan namanya. Dari perubahan dari segi pertuturan, ya, Anda harus bertutur dengan lebih sopan, ya, lebih orang kata apa lebih profesional ya lebih keahlian. Jadi bagi orang menampakkan perubahan Anda ke arah yang baik seperti itu ya dan dari segi keterampilan ya penampilan Anda. Okey, orang suka melihat perubahan ke arah baik. Siapa tak ada orang suka melihat teman-teman kita ataupun diri mereka ya semakin waktu semakin ke arah yang teruk. Ini bukan kehendak semua orang. Semua orang inginkan apa? Sesuatu yang bagus, yang lebih bagus, yang enak, yang lebih enak ya. Okay, ya, we look for the future, for the good future, ya, yang bisa membawakan sesuatu yang baik untuk kita. Okay, jadi Bapak Ibu sekalian, semua orang baik untuk sesuatu. Jangan remehkan diri Anda sendiri. Ya, tentukan arah untuk sukses. Jangan asyik carikan jalan untuk gagal. Ya, ramai orang selalu berkata dia tidak bisa, dia memang tidak layak. Sebenarnya bukan kita tidak bisa ataupun kita tidak layak, tetapi apa yang sebenarnya adalah kita tidak pernah terfikir bahawa diri kita bisa dan layak. Ini masalah yang besar, ya. Okey. Jadi kita harus yakin pada diri sendiri. Kalau orang lain bisa melakukan, kita juga bisa melakukan. Kalau produk perangkat iTera Care sebegini bagus kualitasnya, ya sesuatu produk perantis yang bermanfaatkan teknologi terakhir, ya, yang bisa menjadi produk perantis di lapangan global market,
Jadi produk yang bagus begini, yang bisa membantu ramai orang, yang pasti baik untuk kesihatan kita. Jadi kenapa kita tidak bisa mempromosikan produk yang bagus seperti ini? Tentu ilmunya yang tidak cukup. Ini yang menjadi kelemahan Anda. Jadi kita kalau ilmu tidak cukup, kita bisa belajar dari orang-orang yang handal, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya coba kita lanjuti, ya. Perkara yang keempat adalah praktikkan aturan ABC. Ya, apa itu aturan ABC, Bapak Ibu sekalian? Ya, aturan ABC adalah satu hukum ataupun satu petua di mana kita meminjam power orang lain, meminjam tenaga orang lain, meminjam kepandaian ilmu orang lain. Maksudnya. Jadi aturan ABC, A itu apa? A itu adalah advisor ataupun leader ataupun perusahaan ataupun upline kita. Advisor, ya. Dan B untuk apa? B namanya bridge. Bridge ataupun media ataupun orang tengah. Kita lah maksudnya. B. Dan C itu apa? C itu adalah customer, klien ataupun prospek kita. Jadi A, B, C. B adalah kita di tengah. Jadi A orang yang handal, upline ataupun orang yang sukses, ya. C itu klien ataupun prospek kita. Paham? Oke. Jadi bagaimana kita praktikkan gunakan aturan ABC? Oke, kita coba lihat penerangannya ya, Bapak Ibu. Gak ada individu yang sempurna. Yang ada adalah tim yang sempurna. Kekuatan tim adalah lebih penting daripada kekuatan perseorangan. Kita perlukan kerjasama yang erat dalam tim kita. Jadi, faham Bapak Ibu maksudnya apa? Maksudnya sekiranya kita mau sukses dalam bisnis direct selling, dia lain daripada bisnis konvensional, di mana kalau kita handal seperti apa sekalipun, kita harus simpan ya kepandaian kita. Kita harus simpan, kita harus tahu cara simpan kekuatan diri kita. Jadi kita harus menunjukkan apa? Sifat yang humble, rendah diri, ya, rendah diri. Kita jangan tunjukkan kita terlalu kuat, terlalu ego, sehingga kan orang takut mau mendekati kita. Ya, paham tak maksud saya? Jadi harus ingat, ya, di lapangan bisnis jualan langsung, ya, direct selling, gak ada individu yang sempurna. Sebab Anda yang sempurna, Anda yang kuat, Anda yang handal tak bisa diduplikasi. Maksudnya Anda cuma satu-satunya Anda. Sebab Anda terlalu kuat, terlalu handal, terlalu hebat, luar biasa, sehingga kan tak dapat disalini oleh orang lain. Tak dapat dikopi. Jadi, buat apa benda yang tak dapat dikopi? Dalam bisnis ini kita pentingkan proses penyalinan. Jadi apa-apa yang tak bisa dikopi, buang saja. Jangan kita kekalkan benda ini, jangan kita tunjukkan kehebatan kita. Kita bisa buka itu botol Coca-Cola dengan gigit. Coba Anda suruh teman Anda gigit ya penutup Coca-Cola itu, nanti giginya yang patah. Jadi jangan yang tak bisa dikopi itu jangan kita laksanakan ya. Oke. Dia cuma kita harus ingat kekuatan tim adalah lebih penting daripada kekuatan perseorangan. Kita perlukan kerjasama yang erat dalam tim kita. Jangan ingat kita ini luar biasa, kita ini terlalu pandai. Jadi semua perkara, semua kerja kita seorang sapu. Kita yang buat semuanya. Jangan. Kita harus beri peluang kepada teman-teman kita untuk belajar. Selagi mereka ingin, ya,
selagi mereka ingin integrasi, ingin bercampur, ingin melibatkan diri, kita alu-alukan, kita carikan peluang, kita wujudkan peluang untuk mereka supaya bisa melibatkan diri, involve themselves. Masukkan mereka dalam apa-apa rencana anda, aktiviti anda, supaya semua bisa mengambil bahagian dan semua bisa belajar daripada aktiviti-aktiviti yang kita jalankan. Okey, Bapak Ibu sekalian, semua orang di tim itu penting. Hanya jika semua orang bersatu, hanya dengan membangun suasana tim, karya Anda bisa berkembang lebih cepat. Jadi untuk kita sukses dalam bisnis direct selling, sebenarnya dia mudah, sederhana dan gampang saja. Kita bagi semua orang mitra yang bersama kita berasa happy, berasa senang hati. Jadi bagaimana bagi mereka merasakan suasana yang happy? Cuma satu saja jalannya. Caranya cuma satu, Bapak Ibu, yaitu membenarkan, mengizinkan mereka mengambil bahagian, bagi peluang untuk mereka melibatkan diri bersama-sama kita, melakukan sesuatu bersama-sama. Baru suasana bisa panas, baru suasana bisa happy. Kalau suasana bisa dipanaskan, semua orang berasa sangat happy, sangat senang hati. Jadi mereka akan jadi gila-gila. Bapak Ibu sekalian, hanya tim kita mempunyai semangat kekitaan yang kental, yang tinggi. Hanya tim kita, semua orang berasa cukup happy, cukup panas, dan cukup gila-gila. Jadi masa itulah, Bapak Ibu sekalian, saat itulah omset kita meletus gila-gila. Ya, harus ingat kepada itu. Ya, oke. Mentalitas Anda menentukan mentalitas tim dan tindakan Anda menentukan tindakan tim. Oke. Jangan perbodohkan orang lain. Ya, jangan beranak tirikan orang lain. Jangan mau jadi ketua, mau jadi hero, mau jadi komando. Kita arahkan orang buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Maju kamu ke depan, buat, lakukan, tetapi Anda tidak melakukan, Anda tidak berada di hadapan. Di mana Anda waktu orang berusaha? Di mana Anda waktu orang bersusah payah? Di mana Anda bila waktu orang berada di lapangan? Ya, jadi harus ingat Bapak Ibu sekalian, pimpinan melalui teladan. Ya, kalau mau susah, biar susah bersama-sama. Ya, kalau mau senang, biar senang bersama-sama. Ya, biar kita nangis bersama-sama, peluk bersama-sama. Ya, baru kita merasakan kenikmatan, gembira dan senang hati. Baru kita merasakan satu hari nanti, satu saat nanti, waktu cemerlang, dan kegembiraan yang tidak terhingga untuk semua mitra kita. Nah, ini baru cara yang betul. Kita wujudkan suasana tim yang muhibah, yang sehat, yang panas, yang happy. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi kita lanjuti yang kelimanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, koneksi adalah koneksi uang. Ya, jadi kalau Anda mau berbisnis, orang tua berkata, kalau kita mau berbisnis, kita harus tahu, bersenyum. Tahu tak, Bapak Ibu, Anda bagaimana bersenyum, ya? Bersenyum, bukan ketawa pun bisa, ketawa hahaha dengan senang hati. Tapi bukan ketawa yang orang kata apa? Yang berlebih-lebih, macam orang gila, ya, bukan itu, ya. Tetapi maksudnya apa? Kalau Anda mau berbisnis, ya,
biarlah diri Anda belajar bagaimana bersenyum dahulu. Ya, you smile at people, ya, people will smile, ya, at you. Maksudnya Anda senyum kepada orang, orang akan senyum kepada Anda. Jangan muka Anda busuk, hitam, tidak senang hati, dengki, dendam, simpan dendam, tidak senang hati, murung, kan? Ini bagaimana orang akan tertarik dengan Anda? Orang tengok macam muka Anda macam tengok muka hantu. Dari jauh lagi dia sudah elak, dia sudah lali. Ya, biar orang sukakan kamu. Ya, jadi untuk itu sebelum kita keluar rumah, sebelum kita pergi prospecting, pergi buat perundangan, pergi menjumpa teman-teman, biar kita berdiri di depan cermin, ya, mengemas diri dahulu, pencitraan, ya, keterampilan, ya, belajar, ya, bertutur, bagaimana suara yang manis, cara yang sederhana, yang menarik di depan cermin, ya, buat pelatihan sendiri supaya bisa membuatkan orang suka kepada diri kamu. Kalau orang suka, apa yang Anda kan omong itu semua bisa diterima. Kalau orang tidak suka, ya, produk yang bagaimana hebat, bagus sekalipun, orang tidak akan support Anda. Ya, dia tengok depan Anda, dia benci sampai ke belakang Anda. Jadi kalau terjadi benda negatif seperti ini, jadi maksudnya Anda tidak mungkin, ya, sukses dalam bisnis, ya, Pride International. Apalagi Anda mau menjadi top leader dengan penghasilan yang gila-gila, yang luar biasa setiap bulan. Ya, ini terlalu jauh untuk Anda, ya. Biar kita bermula dari, ya, peringkat awal. Lakukan langkah-langkah yang betul, di peringkat awal. Jangan Anda lemehkan perkara-perkara kecil, ya, tetapi harus ingat perkara kecil tetapi impaknya besar. Small thing, big impact, ya. Small thing, big impact. Jadi kalau perkara kecil pun kita tidak bisa menguruskan dengan baik, apalagi perkara besar. Ya, bisakah Anda, ya, handle perkara besar? Sekiranya perkara kecil pun Anda urus dengan teruk, ya. Okey. Faham ya Bapak Ibu sekalian apa yang saya katakan? Okey, kalau tak faham nanti kita bisa bertanya, ya. Okey. Kita lihat lagi. Bertahan sampai akhir. Bertahan sampai akhir. Jadi selalunya, kan, di kalangan kita ramai yang gagal bukan kerana mereka tidak bisa sukses, tetapi mereka menyerah, ya, selender terlalu dini, terlalu dini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan kegigihan yang kental dan semangat yang tinggi dalam usaha bisnis multi level marketing. Ya, oke. Jadi sudah tentunya, setelah kita memulakan bisnis ini, kita akan menemui berbagai tantangan, rintangan dan halangan. Apalagi, ya, apabila kita berjumpa dengan mereka yang telah gagal, sudah tentunya, ya, mereka akan mengeluarkan kata-kata yang kesat, kata-kata yang negatif. Bagaikan satu tong, ya, bertambah lagi satu tong air dingin, ya, terus, ya, dibasuhi badan kita. Jadi bertambah dingin, kan, sampai ke jari kaki. Oke. Jadi tentunya, ya, mau sukses itu, ya, dia tentu butuhkan kita membayar harga sebuah kesuksesan. Ya, harga sebuah kesuksesan, ya, seperti Anda harus mengorbankan segala penikmatan Anda, ya, dan percayalah dalam masa yang terdekat nanti sekiranya Anda lakukan bisnis ini dengan cara yang betul, dengan sistem, ya,
berusaha dengan keras, berusaha dengan keras. Jadi pastinya saya yakin Anda pasti bisa menikmati menikmati pengorbanan Anda dalam waktu yang terdekat. Okey, Bapak Ibu sekalian, jangan takut kepada kesalahan. Malah belajarlah daripada kesalahan, mengubahnya menjadi nutrisi, menjadikan segala halangan dan tantangan itu sebagai inspirasi dan motivasi. Akhirnya kita tentu bisa sukses, Bapak Ibu. Okey, okey. Jadi Bapak Ibu sekalian, teringat saya kepada seorang sosok yang luar biasa dari negara China, ya. Namanya Jack Ma, ya, Jack Ma. Okey, Jack Ma, tahu tak siapa Jack Ma? Jack Ma seorang cikgu, ya, seorang cikgu di sekolah, ya, cikgu yang mengajar bahasa Inggeris, ya, orang biasa-biasa saja, tetapi dalam masa yang singkat, cuma tak sampai 10 tahun, ya, beliau telah menjadi seorang multi-billionaire, ya, multi-billionaire, okey, di China, bukan China saja, tetapi satu dunia, ya. Jack Ma dia pernah berutus begini, ya Bapak Ibu sekalian, saya berkongsikan, ya. Dalam perjalanan untuk memulai bisnis, ya, dalam perjalanan untuk memulai bisnis, ya, Anda harus melihat rasa sakit dengan kebahagiaan. Sekali lagi, ya. Dalam perjalanan untuk memulai bisnis, Anda harus melihat rasa sakit dengan kebahagiaan. Jadi maksudnya Anda harus terima dengan hati yang terbuka. Anda harus bersedia untuk menerima segala tantangan, rintangan, halangan, dan kesusahan, kesulitan, ya, malahan tangisan, ya. Jadi sekiranya Anda sudah bersedia untuk semua itu, jadi Anda mempunyai peluang yang lebih tinggi berbanding daripada orang lain, ya, untuk mencapai, ya, matlamat ataupun tujuan ataupun sasaran ataupun goal setting Anda, ya, pada akhirnya. Okey, Bapak Ibu sekalian, bukan arti kegagalan datang dengan cepat, tetapi ada kalanya kita menyerah terlalu dini. Ya, kita menyerah terlalu dini, ya. Semua orang maukan, ya, kalau bisa maukan supaya bisa meraih kesuksesan yang luar biasa dalam masa yang singkat. Semua orang kalau bisa pinginkan apa? Ya, menjadi kaya raya dalam masa yang singkat. Semua orang kalau bisa pinginkan terus langsung menjadi Crown Ambassador dalam beberapa bulan ke depan saja. Jadi, tetapi Bapak Ibu kita harus ingat, ya, walaupun, ya, bisnis direct selling ini dia tak ada ambang batas. Dia cuma butuhkan kita membuat investasi, ya, yang sederhana, yang sedikit dengan sejumlah uang yang kecil saja, ya. Jadi kita bisa invest sejumlah uang yang kecil tetapi bisa mempunyai peluang, ya, bisa mempunyai platform, ya, untuk menjalankan sebuah bisnis antara bangsa yang gede-gede, antara bangsa yang bisa membawakan penghasilan yang cukup lumayan, yang cukup besar, ya, yang cukup luas, ya. Okey, dalam masa yang tersingkat. Tetapi harus ingat Bapak Ibu, untuk meraih kesuksesan yang luar biasa dalam masa singkat, ya, yang terdekat, masa yang terdekat, kita juga harus bekerja keras, ya, bekerja ikhlas, ya, work hard and work smart, ya, lakukan dengan cara yang betul, ya, mengikuti mereka yang handal, belajar daripada mereka yang handal, belajar dari perusahaan, belajar dari iRead System. Ya, harus ingat
Bapak Ibu sekalian. Manusia menjadi luar biasa kerana apa? Impiannya. Ya, manusia menjadi sukses luar biasa kerana apa? Kerana usahanya, usaha kerasnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, manusia bisa berubah menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih sempurna kerana apa? Kerana pembelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian harus ingat satu benda aja. Ya, hidup kita mempunyai 3P. Ya, kita harus sering-sering ya, tidak puas hati dengan kedudukan sekarang, kedudukan financial, kedudukan sosial diri kita, dan kenikmatan keluarga kita, orang-orang yang kita peduli, orang-orang yang kita sayang. Kita maukan ya mencarikan sesuatu yang lebih bagus, lebih aman, lebih nyaman untuk lebih sempurna untuk mereka. Jadi kita sering-sering ya membuat pilihan ya untuk melakukan sesuatu perubahan dalam hidup kita ya, membuat pilihan untuk mencari peluang ya, untuk melakukan perubahan yang lebih baik untuk mereka kan, untuk kehidupan mereka. Jadi ingatlah Bapak Ibu sekalian, jangan mudah menyerah ya. Sekiranya waktu kita menemui tantangan dan hentakan itu permasalahan, jadi kita harus ingatkan niat awal kita ya. Jangan mudah menyerah. Umpama orang mengari perigi ya, sumber air tidak bisa satu hari dapat ya. Ah, ah, sumber mata air itu ya, mata air itu mungkin 2-3 hari baru dapat, mungkin seminggu dua baru dapat ya. Sudah dapat mata air pun Anda harus terus mengali di tempat yang sama juga, di kawasan yang sama juga supaya lebih dalam ya, lebih ke dalamnya supaya bisa dapat sumber airnya ya, akhirnya baru bisa jadi perigi. Begitu juga orang yang mendaki gunung ya, Bapak Ibu sekalian, pernah tak Anda mendaki gunung ya? Kiranya Anda mempunyai pengalaman mendaki gunung, Anda akan setuju di mana ini adalah satu aktiviti, satu kegiatan yang cukup mencabar, cukup mencabar ya. Kita merasa cukup capek ya, cukup susah, menderita sewaktu kita mendaki gunung ya. Apalagi bagi orang-orang yang tak pernah, yang baru pertama kali mendaki gunung. Ya, selalunya mereka akan menyerah. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku. Aku tak datang lagi lain kali. Ya, apabila mereka mau menyerah, ya, tahu tak Bapak Ibu sekalian, sebenarnya mereka sudah berada di tempat yang dekat-dekat dengan tempat tujuan mereka. Umpama kata orang, ya, yang berpengalaman, di saat Anda menyerah, di saat Anda berhenti, sebenarnya cuma satu corner lagi, satu pusingan lagi, satu corner lagi ke depan Anda akan menemui ya satu tempat, satu tujuan yang lebih luas, ya, yang lebih cantik, di mana pemandangannya luar biasa, di mana tempatnya lebih luas, di mana udaranya lebih segar, di mana inilah tempat tujuan yang Anda sasarkan dari awal. Ya, oke. Jadi jangan mudah putus asa. Ya, saya sampaikan perkongsian ini ya untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi 6 cara mempermudahkan bisnis direct selling kita, dan mudah-mudahan ya perkongsian ataupun sesi pelatihan kali ini bisa memberi sedikit idea, membuka minda Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menangkap sedikit tips-tips yang bisa meyakinkan diri Anda untuk berjuang, terus berjuang
ya, untuk maju, terus maju ke depan di jalur di platform Pride International. Dan saya yakin dan percaya ke depan ya Pride International ya pasti akan meletus ya, apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia kita bisa menjadi nomor 1 di dunia. Jadi waktu Pride Indonesia menjadi nomor 1 di dunia, di manakah tempat Anda? Harus kita pastikan diri kita berada di Crown Ambassador tahapnya. Oke, jadi sekianlah sahaja ya perkongsian pada malam ini. Jadi saya ingin ucapkan sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian supaya mudah rezeki, salam sejahtera ya dan sehat-sehat semua. Oke, sekianlah sahaja. Ya, silakan Pak Endang. Oke, luar biasa Mr. Victor. Ya, berikan aplaus yang bergemuruh buat Mr. Victor. Sesi motivasi atau leadership ini ya luar biasa. Jadi Bapak Ibu mendapat satu ilmu yang bermanfaat dari Mr. Victor. Kemudian Bapak Ibu yang mau chat atau mau tanya-tanya seputar mengenai 6 cara mempermudah bisnis direct selling, silahkan bisa chat di inbox, atau Bapak Ibu yang memang mau secara unmute mic-nya, bisa kita unmute, silakan dengan kasih kode raise hand ya, raise hand. Coba ntar saya lihat ya. Ada yang ini enggak sebentar. Ya, ada, silakan Bapak Ibu, saya buka Ibu Putri. Ibu Putri, silakan Ibu Putri. Bertanya sama Mr. Victor. Ya, kalau ada apa-apa, silakan ya mengambil peluang. Saya buka mic-nya, ya silakan bagi yang mau bertanya, saya akan buka mic-nya. Bisa di unmute yourself, ya bisa dibuka mic-nya untuk yang memang mau bertanya langsung. Ya, silakan. Ya, Pak Jos. Ya, Pak Jos. Oh, enggak. Kita sendiri. Oke, baik Bapak Ibu. Kita mau lihat dulu di inbox, masih belum ada ya. Semuanya saya rasa sudah paham ya, mendapatkan satu sharing motivasi dari Mr. Victor, Bapak Ibu sekalian, untuk menjalankan bisnis di Pride International ini ya. Kemudian tadi yang poin yang terakhir adalah bertahan sampai akhir ya. Jadi sampai garis finish, artinya Anda bisa mencapai tujuan yang Anda cita-citakan dari awal, ya, yaitu menjadi Crown Ambassador. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Oke, saya nggak open video karena sangat tidak stabil ini wifi-nya. Mohon maaf Bapak Ibu. Dari tadi keluar masuk terus. Oke, mungkin Mr. Victor ada closing statement ya. Kita akan sebentar Saya lagi coba dan akhirnya. jawab soalan Ibu Desi ya. Ibu Desi dapat dengar? ABC ya. Pak Victor sebenarnya ABC Ya. apa yang sebagai B Oke, harus dalam lakuin hukum ya. ABC, B itu kita kan orang tengah ya, jembatan. Maksudnya A tidak kena C, A tidak kena C, C tidak kena A. C itu adalah kawan kita ataupun prospek kita ya. C adalah prospek kita dan kita mau sponsor C. Bila kita gunakan A, power A, bila kita gunakan power A, ada beberapa posisi, kondisi ya, waktu, yaitu nomor 1 pada saat kita masih baru. Pada saat kita masih baru, kita baru join, banyak kita tidak tahu
Banyak ilmu kita tidak tahu, kita masih lemah. Oke, yang kedua, saat kita menggunakan A, waktu kita rasakan diri kita tidak yakin, tidak cukup yakin untuk handle C ini. Oke, waktu yang ketiga, kondisi yang ketiga adalah C ini dia mempunyai status financial ataupun sosial yang tinggi. Mungkin juga dia mempunyai pengalaman yang bagus dalam lapangan bisnis jualan langsung. Dia pernah sukses di satu ketika, ya pernah beruntung besar, ya berpenghasilan besar sehingga kan mendapatkan mobil-mobil dari perusahaan direct selling. Jadi orang begitu Anda mau sponsor, Anda rasa kurang yakin, kurang kuat. Jadi Anda cari A. Oke, jadi tadi Ibu Desi tanyakan apa yang B perlu buat. Jadi satu saja, sebab A tidak kena C, C tidak kena A. Jadi Anda mau carikan A untuk bantu Anda handle C. Jadi sebelum mereka berjumpa, jadi Anda sebagai B, Anda harus jelaskan kedudukan financial C, minat C, kemungkinan C, percentage C untuk memberi produk, untuk bergabung bersama kita. Dia punya kehendak seperti apa, dia butuhkan apa, dia tidak puas hati dengan kedudukan financial, dia selama ini mencari-carikan platform untuk bisa lebih sukses. Kita ceritakan itu kehendak-kehendak ataupun poin-poin yang penting untuk share. Jadi supaya A ini dia faham orang yang dia mau jumpa nanti, dia mau cakap apa, dia mau fokus apa. Kalau orang yang memang dia tidak mau platform, dia tak mau bisnis. Jadi kalau Anda tidak jelaskan, jadi nanti A berjumpa dengan C ini, dia terus fokus, oh bisnis ini bagus, bisnis ini luar biasa, bisnis ini macam mana. Jadi orang pun tidak cocok, ya, dia pun tidak senang. Kenapa omong begitu dengan saya kan kalau mau lihat saya lagi banyak uang daripada Anda. Sekarang pula mau cari saya buat bisnis, mau ajari saya buat bisnis. Dia mesti dia reject. Paham tak maksud saya? Oke, jadi kiranya orang itu dia baru bercerai. Baru bercerai. Jadi dia mesti maukan uang. Jadi dia mau carikan uang, dia mau buktikan sesuatu kepada seseorang. Dia membuktikan dia juga bisa berdikari mandiri, dia juga bisa cari uang, dia bisa menjaga keluarga dengan baik. Jadi orang begini dia butuhkan peluang, butuhkan platform. Jadi ceritalah fokus kepada platform. Jadi tentu lebih gampang untuk menarik beliau bergabung bersama kita. Orang yang ada masalah kesihatan, kalau Anda ceritakan lebih awal dengan A, biar A ketahui, jadi nanti A dia bawakan testimoni yang berkenaan. Dia ada masalah diabetes, dia bawakan testimoni diabetes. Jangan orang ada diabetes, Anda bawakan testimoni mata, ceritakan envy spec. Orang dia diabetes, dia punya kaki sudah mau potong. Anda cerita lain, jadi tidak cocok. Jadi B sebagai media, sebagai jembatan adalah supaya A dan C lebih seiras, lebih mudah, lebih gampang untuk berinteraksi. Anda jadi jembatan, oke? Oke, paham jawaban saya? Ya, Ya, Bapak. ya siapa lagi? Bu Desi? Terjawab ya Bu Desi ya? Oke, paham katanya Mr. Victor. Siapa lagi yang mau bertanya silakan chat di inbox. Dan masih ada waktu beberapa menit ke depan. Ya, Bapak Didik Pramodo. Gambar ini memang luar biasa ya. Pramono. Hanson. Ada apa-apa pertanyaan?
Ya, baik. Siapa lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau langsung bicara juga boleh. Ya, kita akan buka. Ini sudah dibuka nih. eh mic-nya, silakan Bapak Ibu. Oke, ya kita bagi dua lagi soalan kepada Bapak Ibu, ya rebutlah peluang ini, ya bertanya, ya kita belajar bersama-sama. Ada? Ya, belum. Nah, ada lagi nih Pak dari Pak Guswar ya. Ya, Pak Guswar bilang, Kali kedola yang sudah tidak mau lagi jalan kelana harga. Oke. Jadi sebenarnya begini, oke, setengah orang tuh dia memang tak ada jodoh, ya. Jadi kita harus jelas juga. Kita akan coba sedaya upaya untuk mendorong, membimbing mereka balik ke pangkal jalan yang benar. Tetapi sekiranya mereka tetap menolak, jadi kita biarkan saja. Kita carikan next. Kita cari orang yang seterusnya. Jangan kita terikat dengan mereka sehingga kan perasaan pasif itu ah, terjadi pada diri kita. Sebab pernah terjadi ya kisah benar begini ya ada setengah leader dia bukan pengguna tapi bersifat leader. Mereka ini aneh ya. Dia bilang oke, Pak Victor bilang oke, kalau marketing plan kita butuhkan 8 direct sponsoring. Lalu bisa jadi cloud ambassador ya, 8 direct sponsoring. Dia carikan 12. Dia carikan 12 direct sponsoring ya dalam masa yang singkat. Lepas itu dia terus berpeluk tangan. Dia mau lihat 12 orang ini bagaimana reaksi mereka, bagaimana perkembangan mereka. Dia mau lihat 12 orang ini bisa berjalan. Kalau 12 orang ini, ya, cikgu bilang 8 orang, dia sudah carikan 12 orang. Memang hebatlah, luar biasa ya. Kalau 12 orang ini jadi, maksudnya dia jadilah. Tetapi selalunya yang 12 orang ini tak jadi. Dia satu demi satu mati di depan mata dia. Satu demi satu mati, 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 mati. Tak jadi, tak jadi, tak jadi. Dia akhirnya dia pun ikut mati. Alasannya seperti apa? Dia bilang, ya bukan saya tak coba, saya sudah coba. Cikgu bilang 8 direct sponsor, saya carikan 12. Tetapi mereka tak bisa buat. Kalau mereka yang hebat-hebat begini pun tak bisa buat. Jadi maksudnya tak ada lagi lah kawan saya yang bisa buat, yang layak buat. Jadi dia pun ikut matilah. Sebenarnya ini aneh lah ya, cukup lucu ya. Sebenarnya bukan begini ya, bukan begini. Kita harus pikir, bukan cara begini. Ya, saya sudah cakap dari awal tadi, kalau kita mau berubah dunia ini, baik kita berubah diri kita terlebih dahulu. Jadi orang mau tengok perubahan Anda. Jadi perubahan itu datang dari mana? Masih ingat? Yang ingat ada hadiah. Masih ingat? Yang berubah itu, perubahan kita itu datang dari pembelajaran. Maksudnya Anda harus banyak belajar. Belajar. Tujuan kita belajar adalah untuk menemukan diri kita yang lebih sempurna. Setuju tak? Jadi segala keterbatasan itu bermula dari hati diri sendiri. Sebab Anda belum cukup ilmu, jadi Anda belum cukup kuat. Jadi Anda akan mudah menyerah. Anda akan sering mengarah. Jadi dengan begini, Anda sendiri tak ada perubahan, Anda sendiri tidak menunjukkan identiti sebagai seorang leader ataupun bakal leader, Anda tidak menunjukkan identiti sebagai seorang yang bisa sukses besar di masa hadapan. Jadi siapa mau ikut Anda? Anda tidak bisa tunjukkan jalan keluar yang jelas. Jadi orang bingung, orang khawatir, kan? Jadi orang rasa tension. Jadi bagus dia menyerah, dia tidak mau buat. Begitu. Jadi sebenarnya ini ada kelemahan diri kita.
Jangan salahkan orang lain. Tadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, walaupun kiranya saya katakan bisnis jualan langsung ya dia cuma gampang, sederhana dan mudah dilakukan seperti apa sekalipun, sekiranya kita maukan ya meraih kesuksesan yang luar biasa dalam masa yang terdekat, kita juga butuh ya bekerja keras dan menggunakan cara yang betul. Oke. Jadi ingat sesuatu ya, kesuksesan dia tidak berlaku secara kebetulan. Kesuksesan berlaku kerana dia sudah tidak bisa dihindari. Dia memang mau berlaku, dia memang tetap berlaku. Sebab kita telah melakukan sesuatu yang dipinginkan, yang dimintakan. Jadi Anda lakukan apa yang dimintakan, Anda fulfill, Anda layakkan diri. Jadi tentunya Anda akan bisa meraih kesuksesan dan mendapat penghasilannya. Ini gampang saja. Jangan kita lumitkan keadaan. Okey? Ingat satu, ya, kiranya Anda tahu caranya, yang rumit menjadi gampang, menjadi mudah. Sekiranya Anda tidak mengetahui caranya, okey, cara menjalankan bisnis jualan langsung ini, ya, direct selling ini, jadi yang gampang dia akan menjadi sulit. Okey, kalau Anda tahu yang sulit bisa jadi gampang. Inilah ya perkongsian daripada saya ya. Sekian saja, terima kasih. Okey. Selamat malam untuk semua dan harap-harap semua bisa mudah rezeki ya, sehat-sehat dan dengan iTera Care. Satu keluarga sekurang-kurangnya satu perangkat iTera Care. Ya, sekian saja, terima kasih. Oke, terima kasih Mr. Fiktor. Ini ada bertanya nih dari Ibu Sih Rumanti. Apakah beli kacamata sudah bisa jadi member atau harus beli iTera Care? Ya, sekarang ada paket bronze, Ibu Sih Rumanti. Jadi kita ada paket bronze. Paket bronze itu di minimal di 60 VV. Kalau untuk beli kacamata NP spec itu 55 VV. Ibu bisa ambil paket bronze dengan membeli 2 kacamata. Ya, satu kacamata harganya $88. Jadi 1.320.000 berarti Ibu beli 2 kacamata. Sudah bisa diambil paketnya namanya paket bronze. Memang kita sih enaknya Ibu kalau untuk member harus beli iTera Care, betul. Jadi memang harus beli iTera Care. Jadi Bapak Ibu atau Bu Sih Rumanti ini bisa mencoba produknya ke calon customer downline-nya atau ke prospeknya biar langsung rasakan produknya. Ya, kalau kacamata cuma hanya bisa dipakai sebentar, ya itu harus terapi sehari minimal 8 jam. Ya, kalau iTera Care langsung Ibu Si Rumanti bisa gampang closingnya, ya. Tapi kalau Ibu mau cuma hanya untuk jadi member, untuk daftar, ya silahkan, ya. Tapi kalau saya sarankan langsung aja beli yang iTera Care, Bu, di paket silver, ya, Bu, ya. Oke, lanjut Pak Guswar sudah bilang ya beliau setuju dengan Pak Victor, ya. Oke. Jadi setelah saya very good, very fine, tidak mau ikut cari yang lain, saya sepakat dengan Pak Victor cari lagi yang lain. Ilmunya daging banget. Apa itu daging banget? Hah? Ya, Oke. ilmunya daging artinya dapat dagingnya, dapat intinya lah seperti itu, Pak Victor. Ya, ini dari Bu Heni Priti. Ya, ilmunya daging banget, Jos. Nah, artinya ilmunya mantap banget, mantap. Oh, Ibu Sirman, oke. Gak apa-apa, Bu. Ya, Ibu boleh, boleh. Ya, teman mau beli kacamata minimal di 2 untuk NP spec, 2 NP spec bisa dengan paket join untuk yang bronze, ya, Bu, ya. Jadi join yang bronze berarti VP-nya ada 110 VP, ya. Sekiranya tak ada lagi soalan, jadi kita akan berlangsung di sini saja. Ya, Oke. selamat malam. Baik Bapak Ibu, perjumpaan kita di Zoom kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Zoom ini bermanfaat buat Bapak sekalian. Dan sampai jumpa lagi di Zoom-Zoom berikutnya. Oke, terima kasih Pak Victor.
Terima kasih teman-teman yang hadir di Zoom. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam.